Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Isnani Hasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Pada kali ini saya membahas tentang alat peraga Smart Switch. Oke, sebelum lanjut, kita akan melihat dua gambar di atas ini. Yang pertama yaitu ada gambar lampu, yang kedua ada gambar saklar. Nah, apa sih yang terbesit dari teman-teman mengenai dua gambar di atas? Ya, benar, kita akan menyalakan lampu. Nah, pada kali ini kita tidak hanya menggunakan saklar saja untuk menyalakan lampu. Pada kali ini terdapat beberapa komponen untuk menyalakan lampu. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas komponen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pada gambar pertama terdapat sumber dan MCB. Nah, sumber sendiri itu berfungsi untuk menyuplai sumber tegangan yang berasal dari listrik rumah kita dengan voltase sekitar 220 volt. Kemudian terdapat MCB. Nah, MCB berfungsi sebagai pengaman listrik jika terjadi arus lebih. Nah, maka MCB akan memutuskan secara otomatis. Oke, lanjut ke gambar kedua. Gambar kedua terdapat KITEK. Nah, KITEK sendiri itu seperti saklar lampu, tetapi digunakan menggunakan kartu ya. Nah, ketika kita memasukkan kartu ke tempat tersebut, maka otomatis lampu akan menyala. Kemudian dilanjut gambar ketiga, terdapat sensor gerak atau PIR. Nah, pada komponen ini lampu akan menyala jika mendeteksi ada gerakan yang mendekati sensor tersebut. Jika objek tersebut menjauh, maka sensor akan mati secara otomatis. Lanjut ke gambar keempat, terdapat saklar dimmer. Nah, saklar dimmer sendiri itu berfungsi sama menyalakan lampu, tetapi di sini terdapat seperti tombol putar ya, bisa di-adjust ke kanan dan ke kiri. Nah, ini pada gambar di atas yaitu jika diputar ke bawah maka lampu akan semakin terang, dan di posisi atas maka lampu akan semakin redup atau mati. Kemudian dilanjut gambar kelima, terdapat saklar tunggal. Nah, saklar tunggal ini saklar yang umumnya kita pasang di rumah kita sendiri ya. Ada satu switch ya, yaitu berfungsi untuk menyalakan dan mematikan atau on off. Kemudian lanjut ada photocell. Nah, di sini photocell sama, yaitu menggunakan sensor seperti cahaya begitu ya. Ketika photocell ini tidak terpapar cahaya atau sinar dan dengan kondisi gelap, maka photocell akan berfungsi dan lampu akan secara otomatis menyala. Begitupun sebaliknya, ketika photocell mendapat cahaya atau sinar, maka otomatis lampu akan mati. Dilanjut, di sini ada komponen WiFi Smart Switch. Nah, ini kita bisa mengaplikasikannya menggunakan WiFi yang ada di rumah kita, yaitu nanti disambungkan ke lampu dengan jaringan internet untuk mematikan dan menyalakan lampu di rumah kita. Oke, kita lanjut untuk rangkaian yang pertama, yaitu kita membutuhkan 3 komponen ya untuk satu kali rangkaian. Yang pertama yaitu kita menggunakan sumber MCB, kemudian kita menggunakan KITEK terlebih dahulu, dan outputnya kita menggunakan lampu.
Oke, yang pertama kita dari sumber. Setelah sumber kita masukkan ke MCP terlebih dahulu agar komponen yang kita gunakan aman ya. Pertama sumber masuk ke MCP, kemudian MCP masuk ke komponen KeyTag ya. Nah, ini kan ada 3 colokan. Output dari MCP kita masuk ke line in, kemudian netral kita sambungkan ke sumber juga. Setelah itu, setelah di KeyTag L output pada kita sambungkan ke bagian lampu ya, yang sumber fase. Kemudian yang netral kita masukkan juga ke yang netral. Oke, setelah selesai kita nyalakan, yaitu yang pertama kita nyalakan sumbernya terlebih dahulu dengan kita memencet push button berwarna hijau tersebut. Kemudian kita lanjut meng-on-kan MCP, kemudian kita KeyTag-nya kita masukkan, maka otomatis lampu akan menyala. Dan jika KeyTag-nya kita tarik, maka lampu akan otomatis mati. Oke, lanjut ke komponen berikutnya. Sama, kita perlu menggunakan 4 komponen ya untuk menyalakan lampu. Yang pertama kita menggunakan MCP. Pertama kita menggunakan sumber, kemudian MCP, sensor gerak, dan lampu. Sama seperti tadi, yang pertama kita sumbernya terlebih dahulu. Sumbernya kita masukkan ke MCP, yang positif ke MCP. Kemudian yang negatif masuk ke negatif pada sensor gerak. Setelah itu untuk output MCP kita masukkan pada colokan L-in pada sensor gerak. Oke, setelah itu lanjut dari sensor, untuk L-out-nya kita masuk ke lampu, kemudian netralnya juga kita masukkan ke netral bagian lampu. Untuk rangkaian sudah jadi ya, seperti itu. Kemudian kita nyalakan seperti tadi, yaitu memencet sumber, kemudian mengaktifkan MCP, kemudian kita mendekatkan suatu barang atau objek ya ke sensor geraknya agar terdeteksi. Kalau kita mendekat ke sensor tersebut, maka lampu akan otomatis menyala. Kemudian kita akan menjauh dengan radius yang sudah ditentukan, maka lampu akan secara otomatis mati ya, gitu. Oke, rangkaian selanjutnya, rangkaian ketiga, masih sama, kita menggunakan sumber MCP, kemudian kita menggunakan saklar dimmer dan lampu. Tahap pertama kita colokkan sumber tegangan ke MCP, output MCP ke in saklar dimmer, kemudian L outputnya ke lampu. Kemudian yang netral kita sambungkan ke netral pada lampu. Setelah itu kita nyalakan, sumber kita tekan, MCP kita hidupkan, kemudian kita switch pada saklar dimmernya, kita putar ya, dari kiri ke kanannya, dari atas ke bawah. Dari atas tuh yang redup atau mati, begitu kita turunkan ke bawah, maka lampu akan semakin terang. Setelah itu, setelah lampu menyala, kita putar lagi ke atas, maka lampu akan perlahan redup dan kemudian mati. Kita lanjut ke rangkaian keempat, menggunakan komponen sumber, kemudian MCP, saklar tunggal, dan lampu. Pertama kita sambungkan sumber fase ke MCP, output MCP ke saklar, kemudian saklar masuk ke lampu bagian fase. Setelah itu netral
yaitu kita sambungkan sumber netral, masukkan kita ke netral bagian lambung. Setelah itu kita sama, nyalakan sumber, nyalakan MCB, kemudian tekan saklarnya naik dan turun, maka lampu akan menyala dan mati seperti saklar pada umumnya di rumah kita ya. Seperti itu. Kita lanjut ke rangkaian kelima. Itu komponennya masih sama, sumber, MCB, photocell, dan lampu. Kita sambungkan sumber ke MCB, output MCB masuk ke L-in photocell, kemudian L-out photocell masuk ke lampu bagian fasa atau yang merah. Kemudian untuk sumber netral kita sambungkan ke photocell bagian netral photocell kita sambungkan ke netral bagian lampu. Kemudian kita nyalakan, itu sumber kita tekan, MCB kita on kan. Untuk photocellnya kita bisa tutup ya, tutup rapat menggunakan benda apapun supaya photocellnya tidak terkena cahaya atau sinar. Nah, setelah gelap pada bagian photocellnya, maka otomatis lampu akan menyala. Jika buka terkena cahaya, maka otomatis lampu akan mati begitu ya. Lanjut untuk rangkaian berikutnya, kita menggunakan komponen sumber, MCB, WiFi Smart Switch, dan lampu. Yang pertama kita hubungkan sumber ke MCB, kemudian output MCB masuk ke L-in Smart Switch, kemudian L output Smart Switch masuk ke lampu bagian yang fasa. Lanjut sumber negatif masuk ke WiFi Smart negatif netral, kemudian netral masuk ke lampu bagian netral. Kemudian kita konekkan dulu menggunakan WiFi, yaitu kita menggunakan HP kita terlebih dahulu, mendownload aplikasi tersebut, kemudian kita pairing. Setelah pairing kita tersambung dengan WiFi, maka kita akan bisa menyalakan dan mematikan lampu menggunakan smartphone yang kita gunakan. Nah, mungkin itu ya beberapa alat peraga smart switch. Dan kita sudah membuat rangkaian sebanyak 6 komponen ya. Yang pertama itu tadi ada keytag, kemudian sensor, kemudian dimmer, kemudian saklar, kemudian photocell, dan keenam yaitu ada WiFi Smart Switch. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.